Jadi biasa saja Namrus kurang kaget dari Ibrahim. Biasa saja Pak Bupati jebak itu biasa kurang kaget. Betul. Kawan awak, serta awak, SKPD awak, ASN awak, nanti batu, nanti itu. Kadang-kadang yang menjebak awak itu Pak Bupati. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Surat At-Tariq ayat 15 dan 16. Shadaqallahu. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati Kabupaten Pasaman, yang kita hormati Bapak Sekda, yang saya hormati Bapak staf ahli dan Kepala SKPD, yang saya hormati Bapak Ibu ASN di lingkungan Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pasaman. Kode Pasaman Barat apa berarti? Kasar itu juga Pasaman Barat. Karena beberapa hari ini di Pasaman Barat, Ambo kurang kayu kami berarti. Tapi lama di mana? Bekerja ASN juga Pak Bupati. Pertama saya bekerja di Departemen Penerangan. Jupen. Terakhir di penerangan itu saya adalah kabin ceramah dan diskusi. Kemudian di Badan Kepegawaian Daerah selama 19 tahun. 9 tahun ya. Jadi berangai karakter tingkah laku tindakan di pegawai saya tahu. Saya adalah kabin penyelesaian masalah pegawai, namanya kabin pengendalian. Mulai dari kasus-kasus rumah tangga sampai pensiun. Terakhir saya di BKD itu sekretaris. Kemudian pindah ke pemadam kebakaran. Jadi bertemu dengan ASN kayak begini itu sering, hampir 1 kali 1 minggu bertemu. Setidak-tidaknya ketika diklat prajabatan, diklat keempat, diklat ketiga, dan di luar bagi pejabat-pejabat yang akan menduduki kepala SKPD. Saya masuk di DPN itu, ada moto DPN itu Pak Bupati, api dan tak kunjung padam. Api dan tak kunjung padam. Di Damkar saya akan pensiun bertentangan. Jangan pulang sebelum api padam. Gitu. Jadi masuk api dan tak kunjung padam. Api yang tak kunjung padam itu api neraka. Agar keluar jadi ASN, jangan pulang sebelum api padam. Oke, Bapak Ibu. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pagi ini kita berjumpa sesuai menurut rencana Allah. Ibu bapak tak pernah berencana bertemu saya tak pernah berencana bertemu bapak ibu, tapi dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kita bisa mengatakan menduga-duga, kita bisa mengatakan adalah kebetulan, tapi bagi Allah tidak ada kebetulan. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Kamu bikin rencana, oke, bikinlah. Tapi aku juga bikin rencana, kata Tuhan. Rencana siapa yang akan gol? Surat At-Tariq ayat 15 dan 16. Dari surat At-Tariq ayat 15 dan 16 inilah kita kasih judul terjebak. Terjebak. Jebakan pertama adalah di masa Nabi Ibrahim alaihissalam, di masa kerajaan Namrus. Jadi dibuatlah aturan kerajaan Namrus berdasarkan ilmu perdukunan bahwa akan lahir seorang anak laki-laki yang akan meruntuhkan kerajaan Namrus. Maka dibikinlah perencanaan yang bagus. Tidak boleh seorang anak laki-laki pun yang lahir di kerajaan Namrus harus dibunuh. Lalu para satpol PP, itulah kira-kira, turun dari rumah ke rumah dan memperhatikan di kerajaan Namrus dari rumah ke rumah. Ada terus sinangan asal mengandung mampu dintai di mana dia. Akhirnya apa itu? Banyak tuh itu bikin dari satu peraturan. Laki-laki tidak boleh pulang ke rumah. Arahkan itu. Jadi suami tidak akan pernah bertemu dengan istrinya, maka tidak akan terjadi kehamilan. Karena itu perintah kerajaan, tak satu pun yang bantah. Kalau ada ASN dari itulah atau berarti ikut. Akhirnya tidak seorang suami pun yang mampu untuk pulang ke rumah, karena ada aturan-aturan kerajaan yang sangat ketat. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Kamu bikin rencana, kata Tuhan, rencana boleh licin. Di tengah malam, istri Nazar Azan atau calon ibu Ibrahim, oh memang gak tanggung rindunya lagi siasa. Kalau rindu kau bakal camuk di dalam dadu, air mata jatuh ke bangka tidak tertahan. Jadi rindu laki-laki dengan rindu perempuan. Saya baca dari segi psikolog, perempuan ini kalau rindu mendalam, tapi orang ngecek loh Pak. Mampus. Laki-laki rindunya mana? Payu ke kedai kopi, api rindu. Dek amak Ibrahim jalan amak. Dia tidak tahan. Kamu lah anak-anak. Nyoturui kakinya ke istana. Begitu dari masuk ke istana. Istana tadilah dikawal oleh para ajudan-ajudan lengkap. Nyoterobos. Kalau rindu iya mereka bisa mengatakan nyoterobos masuk sampai ke dalam kamar Raja Namrus. Azar suaminya bermerisatan mengipeh-ipeh Raja. Dan dulu ada lagi hamil. Tidak berhasil.
tanpa ada asal di tibo. Memang mana bukan mahal juga ada di Indonesia. Bagaimana cara kamu masuk tadi ke dalam kamar ini? Masuk elok saja, itu orang jago tu lah, lalu jadi aja. Tak kagak dah. Makhluk penjago di bumi Tuhan menjadi makhluk ikan kaya. Tidak lagi menjadi ikan. Oh, dah sampai ke dalam istana tadi tarik capek asal. Kok tahu dah cuma. Jadi ada cik istri Azar dan capek dah. Allah mau pengakuan lo ada. Siapa Allah? Jadi inilah dikatakan ada beberapa orang perempuan yang mendapat ilham. Di antaranya adalah ibu Ibrahim, ibu Nabi Musa. Lalu sesudah itu kecil di azab dan wasban kalian undang dakwah dulu dah sedang dia ada barang kecapek dengan jam rumah ada masih berawal penda tapi apa rasanya bahasanya melakukan hubungan suami istri dia akan maju hebat itu dia akan maju raju menician nggak boleh lagi pulang ke rumah akhirnya tak ada Tuhan anggaran orang berhubungan suami istri ini melanggar hak kita nanti tidak yang inyo jima melakukan hubungan suami istri dia akan wajib benar terjebak lalu bagaimana untuk melakukan hubungan suami istri ketakutan enggak sebab istri Azam meyakinkan tangan-tangan saja ngapa pakai capek ban ada aku tak cukup boleh dia masih Azam kami sesudah itu pulang sampai rumah Irul hamillah istri Azhar tadi hasil hubungan suami istri dia kata racun hebat terjebak Bapak Ibu yang saya hormati lahirlah seorang laki-laki sabadun melahir di mana akan melahirkan seluruh tempat dijaga di pulau bini asal boleh ke sana melampaui bangsa lain karena Allah menurut aturan kerajaan tidak boleh lagi pulang ke rumah tidak boleh orang mengandung ini orang mengandung masuk ke sana bahkan tidak terjebak masuk dalam kecilnya dan awak lamun akhir dia di mana akhir panik kejaza ala tahu kau berani bana masuk kemari kau ketahu berpunyun akibat tidak tahu sudah dari pecah sekolah lalu itulah kan di mana kan berakhir ada waktu dari malu azab kok itu dari kandungan kalian dengan Allah adik mata pantas itu salah dia lagi dalam kau kok tahu lagi orang jadi biasa saja Namrus orang kaget dari Ibrahim biasa saja orang tadi jebak dia suruh kaget betul kawan awak serta awak SKPD awak ASN awak nanti batu nanti itu kadang-kadang menjebak awak lo kau tadi
Bapak hormat ibu yang mulia, pulanglah istri Azad. Dia keluar baik-baik saja. Kemudian sampai di rumah. Sampai di rumah, ibu sakit balik pengajian. Sama pengajian. Maka berjalanlah ibu Ibrahim ini di siang hari dalam keadaan mengandung. Bertemulah dengan sebuah gua. Ibu di dalam gua. Disitulah ibu Ibrahim melahirkan Ibrahim. Sesudah dilahirkan Ibrahim, kurang razia siapa yang melahirkan anak laki-laki. Sedangkan Ibrahim lahir di dalam gua. Jadi Ibrahim itu lahir di dalam gua. Kemudian ditinggalkanlah oleh ibunya Ibrahim sendirian di dalam gua. Sekali seminggu dicari. Maka setelah 1 minggu ditinggalkan, balik ibu Ibrahim pada mencari Ibrahim untuk cucu-cucu anak. Saat cucu dipalesu dari ibunya, bakal cucu kanan, kiri di tangan Ibrahim tadi keluar air susu. Keluar air susu. Maka besarlah Ibrahim. Ibrahim itu besar sampai remaja di dalam gua. Baru dia keluar ke kampung. Dia juga kata, itu tak berumur orang ini bayi. Akal itu adalah bayi yang baru dilahirkan. Ibrahim keluar dia lagi. Jadi dah masuk dah aturan bapa. Dia dah masuk dah. Masuk. Dicari aturan. Baca roh Ibrahim. Dibuka segala aturan di sana kerajaan. Tidak ada pasal nama bunuh raja. Dia membunuh bayi. Maka setelah itu Ibrahim selamat. Tidak lama setelah itu Ibrahim memulai jadi lawan Rasul Namrus. Hebat tidak? Perencanaan Tuhan itu. Terjadilah ketika itu peruntuhan patung. Itu kan tahu itu. Siapa peruntuhan ini? Orang Akil sidang terbuka. Menurut raja dia istimewa. Siapa yang peruntuhan patung ini? Dan Ibrahim hingga menjawab pertanyaan. Rajanya cek macet lah. Siapa yang untuk patung ini? Siapa yang untuk patung ini? Inilah patung yang terbesar. Dia ngecek lagi, maka Nabi Ibrahim dalam itu. Inilah patung yang terbesar. Cek raja. Akalmu di mana? Ilaika mungkin patung yang besar ini bukan patung-patung yang kecil. Mencari indah, mendanai indah, tangannya tidak bisa berdaya, kakinya tidak bisa berjalan. Oh, takut tangan yang menang raja. Sakit saya berhenti terjebak. Baju curang dia baju. Leka mungkin patung gadang kau menentuan patung ketek-ketek terjadi indah mendana, indah berjalan, indah bergerak pun tidak. Nah, kecil Ibrahim. Lain aku itu, baik-baik itu bersalah. Antok dah. Elektabilitas Ibrahim naik. Oh, enggak. Oh, enggak. Real tidak bekerja.
Iya, terjebak. Oke, tapi ini jangan dibawa ke politik. ASN tidak boleh berpolitik, harus netral. Oke, kita lihat. Lalu ketika itu terjebaklah raja. Masih Ibrahim juga. Dibakar Ibrahim ini hidup. Tidak terbakar. Lahirlah karena coba kamu diusir, tidak boleh tinggal di sini lagi. Keluar dari daerah dari daerah Babilonia. Keluar dari Ibrahim. Nyoba ini menuju daerah Mesir. Namun Sarah berat. Barangkali kalau dilurus kabin ini bahaya nanti Sarah rancang. Kalau dilurus kabin mungkin ada perempuan rancang. Tapi Sarah rancang. Kok ada ASN dan putih, kok timbul di sana putih kenapa? Tidak ada kami. Jadilah ringin dan orang ke Ibrahim tinggal serapin yang sikol Ibrahim dan paribadan lain bin rancak tujuan ke Mesir. Di Mesir itu ada raja Mesir yang sakit, nyoba penyakit, kecewa. Agar belapeh ke daerah Mesir di pintu gerbang kota. Disambutlah Ibrahim oleh orang-orang soleh. Orang soleh, carilah daerah lain, jangan masuk ke Mesir. Ambo ini raja sakit. Aku sakit raja. Ya, dia nak pindah bini orang. Bini orang begitu. Ya, dia nak pindah. Itu penyakit. Jadi kalau ada laki-laki nanti nyoba bini orang lebih jelas orang mungkin ada hubungannya dengan raja Mesir juga. Oke, kita lanjutkan. Masuklah bapak ibu ke daerah Mesir. Baru masuk ke pintu gerbang langsung ditunggu oleh tentara kerajaan. Ditangkap. Lalu siapa ini? Kata pengawal kerajaan. Siapa ini? Ini saudaraku Ibrahim. Mana ini? Sana pendeta jauh-jauh bayi dari kampung keluar, kampung bayi ke Mesir. Udah hampir dia naik mengampung sampai lagi dengan ngecek tentang saudara. Padahal untuk bini muda, kiro kesetiaan muda, sampai risikonya dah. Kata Ibrahim, tenang. Innahum yakiduna kaidah wa yakidu kaidah. Tanam ni, ikut kecil. Sedangkan di belakang, dia telah tahu dah. Kadit menyaksikan budak belakang. Iya, kan belakang, budak kecil. Agak berjalan bagus. Oh. Tak boleh berdoa. Berdoalah kepada Allah dalam istana. Aku berdoa tidak. Berdoalah Ibrahimku. Berdoa agar istri diselamatkan oleh Allah. Doa agar istri diselamatkan oleh Allah. Doa penyerahan. Jadi kalau bini apa bakal itu keturunan Raja Mesir. Ini kami berangkat baca dari dia supaya dia itu. Nah, masuk ke sana
masuk ke sana terjebak coba. Pertama, ketika kamu mengaji si Sarah, kamu letakkan bagaimana berdua. Ketika mendaki kasih si Sarah, wow, nggak ada hati lain, jadi wow. Jadi kita berjalan terjebak. Oke, Bapak Ibu yang bahagia. Apa kesimpulan kaji kita? Berlindunglah kepada Allah dengan betul-betul berlindung. Siapa yang akan menganiaya siapa? Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Tuhan Robbi. Robbi itu adalah pendidik, pemelihara, pengawas, pelindung kita. Maka berlindunglah kepada Allah. Niscaya rencana-rencana buruk orang kepada kita akan selamat. Bagaimana caranya? Jangan lupa membaca Al-Fatihah di luar sholat. Kalau dalam sholat 5 kali sehari semalam, maka baca juga lah Al-Fatihah itu setidak-tidaknya 5 kali dalam sehari semalam. Itu ada sholat. Turun awal dari rumah dalam perjalanan berzikirlah dengan surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi. Inilah kesimpulan kaji kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dari jebakan-jebakan apa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi bapak-bapak ibu yang ingin melihat konten pengajian kita, silahkan Fitri di YouTube. Nama saya Fitri Abu Hasan. Nama judul kajian banyak, tapi judul kesemuanya ngaji Badudotan. Jadi silahkan ketik di YouTube dan jangan lupa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.